seorang coach, dia bicara tentang business coach. Dia mengatakan ada beberapa perbedaan yang perlu kita cermati sebagai orang-orang percaya supaya kita lebih tajam ke depan untuk dapat menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi dunia. Dia bagi dulu tiga ini. Ada orang kan yang disebut dengan pedagang, ada yang disebut entrepreneur, ada businessman. Nah, kadang-kadang kita di Indonesia ini semua yang penting ada cuan businessman. Tapi rupanya ini juga mempengaruhi kita untuk lebih maju. Kalau kita tidak petakan dulu yang mana kategori pedagang. Kalau pedagang itu seperti ini, dia beli durian misalnya 50.000, dijual 60.000, untung 10.000. Atau dia beli rambutan 20.000, dia jual 25.000, cuanlah dia. Nah, itu pedagang. Kalau ini kita latih bagaimana orang mendapat cuan, itu kita melatih pedagang. Mementoring jadi pedagang bagaimana? Beli kopi saset, dijual jadi pedagang kopi saset. Nah, mereka di training jadi pedagang, sehingga mereka jadi pedagang. Nah, itu gimana? Dia beli mie, dia beli bumbu-bumbu, dia bikin bami. Nah, jadi seorang entrepreneur adalah seorang yang mendapat keuntungan dari nilai tambah. Jadi ada nilai tambah yang ditambahkan. Dilatih untuk menjadi entrepreneur, maka Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Entrepreneur itu adalah diajar seseorang bagaimana mereka membuat suatu usaha. Jadi businessman itu adalah seorang yang melakukan usaha dari hilir ke hulu. Orang yang mengusahakan suatu produksi, dia menguasai dan mengendalikan produksi, dia juga mengendalikan distribusi, dan juga dia mengendalikan pemasaran. Jadi baik produksi, distribusi maupun pemasaran dia kuasai, dia kendalikan. Itulah businessman. Nah, kalau kita tahu hal ini bahwa kita harus mempunyai ilmu untuk mengendalikan dan menguasai, maka kita perlu sebuah produk, perlu sebuah distribusi, dan perlu pemasaran. Kalau tiga hal ini kita kuasai semua, maka mereka bisa menjadi orang-orang yang businessman yang akan bisa menguasai negeri. Ini yang baru, namanya Kingdomnomics. Kingdomnomics itu adalah singkatan dari Kingdom Economy, atau kita katakan ekonomi kerajaan. Ekonomi kerajaan. Nah, kita harus tahu dulu ini Kingdomnomics ini latar belakangnya, mengapa ini muncul. Karena ternyata setelah dievaluasi bisnis yang dikembangkan oleh orang-orang hebat dari Amerika dan Eropa untuk menguasai dunia, ternyata apa yang mereka lakukan bagi dunia ini masih saja ada orang miskin di belahan dunia lain. Masih ada terjadi resesi di negara-negara lain. Bahkan masih ada negara miskin. Ada kategori negara miskin, negara berkembang, dan negara maju. Kasihan sekali yang negara miskin. Mau masuk dari negara miskin, mau pindah ke negara berkembang saja, itu suatu hal yang sangat sulit untuk dia. Artinya, dari sisi ekonomi, dunia ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keuangan yang hebat, finansial, dan itu hanya dimiliki oleh negara-negara maju. Maksud dengan kerajaan ini, kingdom. Kingdom ini adalah diri Yesus itu sendiri, atau Tuhan itu sendiri. Jadi, kita harus mengakui bahwa kingdom itu adalah kerajaan Allah. Atau kerajaan Allah itu adalah Allah itu sendiri atau Yesus sendiri. Kemudian ekonomi atau ekonomik diambil dari kata Yunani oikonomia, dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga, nomos artinya pengelola. Jadi oikonomi atau ekonomi inilah bagaimana tata kelola ekonomi kerajaan. Nah, ini yang kita akan bahas sehubungan seorang businessman atau entrepreneur atau seorang pedagang untuk memandang bagaimana kita sebagai pedagang, bagaimana kita sebagai entrepreneur dan sebagai businessman melihat tata kelola Kingdomnomics ini. Salah satu ayat yang dipakai untuk menjelaskan Kingdomnomics ini
di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya meneliti ayat ini cukup lama, waktu saya gunakan untuk meneliti dari berbagai versi, dan saya menemukan sebuah sinkronisasi tentang kingdomics ini dengan cari dahulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah inilah yang disebut kebenarannya yang sesungguhnya. Maka kata dan itu, kata dan kebenarnya menunjukkan kerajaan Allah inilah kebenarannya, kerajaan Allah. Jadi kebenaran Allah, jadi kebenaran kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Ditambahkan kata dan kebenarannya untuk menguraikan, menekankan arti yang pertama, kata dan di belakang itu kebenarannya, menunjukkan Allah itu sendiri sebagai kebenaran. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu kebenarannya yang adalah Allah sendiri. Istilahnya carilah Allah itu sendiri. Nah, jadi bagaimana kita menemukan sebuah konsep mencari Allah? Ketika dunia dihadapi kepada semua krisis yang terjadi, maka satu-satunya cara yang paling bagus adalah mencari Allah dan bagaimana Allah menerapkan ekonominya bagi dunia. Mari kita lihat dulu cara Tuhan mempersiapkan sebuah bangsa yang mampu berekspansi menjadi satu bangsa yang besar yang bernama Israel. Ini latar belakang dulu, kita melihat bagaimana Tuhan mengatur ekonomi mereka sehingga mereka ini benar-benar memantulkan bahwa mereka adalah orang yang mencari Tuhan dan mengikuti Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan apapun dalam perjalanan keluar dari Mesir, mereka tetap dipelihara. Disebutkan Alkitab bahwa mereka terpelihara oleh karena pada malam hari cuaca yang dingin dikasih sama Tuhan tiang api. Cuaca yang panas pada siang hari dikasih tiang api. Sebenarnya sebuah gambaran bahwa Tuhan mau menuntun umat manusia ini, kalau umat manusia ini benar-benar mempercayakan sesuatu kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup manusia. Dia bisa membuat pendek umur, dia bisa memperpanjang umur. Dia bisa membuat bumi ini hancur lebur, dia bisa buat bumi ini terjaga. Itulah sebabnya seorang businessman harus memahami betul bahwa kalau Tuhan pemilik segala sesuatu, maka Tuhan sendiri yang akan melakukannya dalam hidup kita. Kamu tidak usah berperang, aku sendiri akan berperang melawan musuh-musuhmu. Nah, itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi bangsa yang sangat ditakuti di daerah Filistin saat itu. Dan saat mereka meninggalkan Tuhan, ekonomi ini hancur dan kerajaan Romawi meluluh lantakan ini dengan Jenderal Titus tahun 70 Masehi meluluh lantakan itu Ka'bah yang merupakan simbol kemakmuran dari bangsa Israel, sebab di mana ada bahan-bahan yang seperpuluhan dalam bentuk padi-padian, gandum, semua dimasukkan dalam sebuah tempat dan nanti diantar ke Ka'bah di Yerusalem. Ini menunjukkan sebuah ekonomi yang bagus yang Tuhan siapkan, tetapi ekonomi ini hancur bukan karena ekonominya tidak bagus, bukan karena ekonomi yang Tuhan siapkan bagi bangsa ini tidak bagus, tetapi mentalitas orang yang menyembah Tuhan ini rusak hanya karena mereka menjadi materialistis. Ketika mereka menjadi makmur, ketika mereka menjadi berjaya, mereka lupa Tuhan. Mereka menjadi serakah. Bahkan jangankan orang pedagang-pedagangnya, mereka serakahnya itu, mereka mau membawa itu domba-domba ke pelataran sampai pada zaman Yesus dan dijadikan pelataran Bait Allah itu tempat perdagangan, sehingga Yesus pun marah kepada orang-orang pedagang yang di pelataran Bait Allah. Saya ingin kembali katakan bahwa
Bukan berarti ekonomi kerajaan yang Tuhan berikan sebagai contoh bagi bangsa Israel bukan berarti ekonominya tidak bagus. Tapi mentalitas orang melupakan Tuhan yang membuat karya ini sehingga mereka menciptakan karya tersendiri. Lihat bagaimana Tuhan menggambarkan ekonominya Tuhan. Dia berkata bahwa aku yang mengangkat raja, aku yang menurunkan raja. Kalau Tuhan yang sudah bertindak melakukan hal ini, maka itu berarti ekonomi akan hancur lagi. Kita buatlah satu cerita dalam Alkitab. Kita digambarkan ada satu kerajaan namanya kerajaan Babylon. Itu pernah menguasai dunia. Semua ekonomi dunia, semua perdagangan dunia berpusat di Babylon. Yang sekarang ini tempat Babylon itu adalah Baghdad, itu Irak, sebuah negara adidaya yang pernah menguasai seluruh dunia. Itu disebut kerajaan Babilonia. Tapi Alkitab mencatat dalam buku Daniel bahwa kerajaan Babylon pun ini runtuh karena kesombongan seorang raja. Dia berpikir lebih baik ekonomi yang saya ciptakan daripada apa yang Tuhan atur. Ini kerajaan hancur, digantikan oleh sebuah kerajaan yang kedua yang disebut sekarang ini Persia. Kerajaan Persia. Kerajaan Medo-Parsi itu adalah sebuah kerajaan yang kedua yang menggantikan kerajaan pertama di Babylon. Kerajaan Babylon itu yang terkenal rajanya Nebukadnezar, yang pernah membuat satu ekonomi kerajaan, bukan ekonomi kerajaan Tuhan, tapi ekonomi Kingdom of Nebukadnezar, ekonomi Nebukadnezar. Kemudian karena berjayanya ekonominya, dia bilang orang harus sembah saya sebagai Tuhan karena saya bisa menggantikan ekonomi Tuhan dengan ekonomi Nebukadnezar. Sehingga dia latar belakang itulah yang mendirikan sesuatu untuk dia disembah sebagai seorang Tuhan. Sehingga dia mendirikan patung tingginya 6 hasta, lebarnya 6 hasta. Disitulah cikal bakal double six muncul. 6 hasta, lebar 6 hasta, double six. Setelah Medo-Parsia menguasai dunia, hancur juga Medo-Parsia. Kemudian Daniel berkata, mene tekel persin. Tuanku sudah ditimbang dan ternyata kurang. Jadi seorang raja Medo-Persia pun hancur dan kerajaan Medo-Parsi pun akhirnya digulung oleh sesuatu kerajaan yang baru namanya kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani. Nah, kerajaan Yunani lah yang menguasai dunia sehingga bahasa Yunani menjadi tren dipakai dalam penulisan kitab bahasa Yunani dalam terjemahan baru itu kitab Koinonia. Nah, Yunani menguasai dunia. Dan yang paling terkenal rajanya adalah siapa yang tahu? Alexander the Great. Itulah raja yang paling terkenal pada zaman Yunani. Sampai di sini, apakah Yunani bisa bertahan lama menguasai dunia? Tidak. Kerajaan ini pun hancur, digantikan oleh sebuah kerajaan yang baru yang disebut kerajaan Romawi. Sehingga kita mendapatkan bahasa Latin, angka-angka Romawi. 1, 2, 3 itu angka Romawi karena kerajaan Romawi berkuasa atas dunia sampai dia menguasai seluruh dunia, termasuk menguasai pada zaman Yesus di Yerusalem. Itu dia tempatkan, kerajaan Romawi menempatkan seorang gubernur di Yerusalem. Siapa nama gubernur itu yang mengadili Yesus? Pontius Pilatus. Itu salah satu bukti sejarah bahwa kerajaan Romawi menduduki Yerusalem. Dan akhirnya tahun 70 jenderal Romawi yang bernama Titus meluluhlantahkan itu batu-batu gedung daripada Ka'bah Salomo atau Ka'bah Herodes. Sampai sekarang ini orang-orang kalau pergi ke tembok ratapan, mereka menangis tentang bagaimana mereka melupakan Tuhan. Sesungguhnya satu kerajaan dunia yang mau dipegang, yang diberikan Tuhan melaksanakan ekonomi kerajaannya adalah Israel. Tapi Israel ini gagal karena mereka tidak lagi menghormati Tuhan, tidak menghargai ekonomi kerajaan, mereka menjadi serakah. Akhirnya dikasih ke dunia. Ketika dunia dikuasai oleh bukan umat Allah,
mulai pemimpin Babilonia, mulai pemimpin Medo Parsi, Yunani, bahkan Romawi. Dunia seakan-akan terhipnotis bahwa Romawi akan terus berkuasa. Romawi pun hancur. Yang bisa menghancurkan Romawi, seorang jenderal yang bernama Napoleon Bonaparte. Itulah yang menghancurkan Romawi, dan akhirnya Napoleon menawan seorang pemimpin Romawi dan akhirnya tidak berkuasa. Karena Romawi hancur, maka 10 kerajaan dari Romawi ini pecah belah. Dan pecah belahnya kerajaan ini menjadi 10 kerajaan Eropa yang terkenal, seperti Jerman yang disebut Alemani, Anglo-Saxon Inggris, Burgundians, dan termasuk Inggris, Jerman, semua ini negara-negara Eropa ini pecahan dari kerajaan Roma. Roma muncul, dihidupkan kembali, tetapi dikasih otoritas. Italia kasih modal dia, oke, kau urus keagamaan, jangan lagi urus negara, tapi mereka berkembang juga ekonominya. Dan sejarah ini mengandalkan tentang ekonomi Tuhan atau ekonomi kerajaan, maka dunia akan baik-baik saja. Tapi ketika orang meninggalkan ekonomi kerajaan, maka dunia tidak akan baik-baik saja. Pertanyaannya, ketika ayat mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, kita disuruh cari apa itu? Karena selama ini banyak sekali tafsiran dari para pengajar Alkitab, baik pengajar agama maupun pengajar Alkitab, memberikan tafsiran tentang apa artinya mencari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita sering cuma dapat remanya, cari Tuhan, yaitu kebenarannya, semua yang ditambahkan kepadamu. Sehingga kita mulai berpikir kalau mencari Tuhan itu pertama pergi ke ibadah. Itu definisi yang kita ciptakan. Mencari Tuhan itu pergi tempat ibadah. Mencari Tuhan itu berdoa, berpuasa, kemudian memberi persepuluhan. Semua ini diciptakan untuk dalam rangka mengaplikasikan atau mengimplementasikan arti mencari Tuhan. Nah, padahal lebih daripada itu hanya dia punya remeh-temeh. Tapi yang intinya kita lupakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, artinya kita meminta kedaulatan Tuhan untuk memberikan kita kuasa otoritas mengatur dunia. Sehingga dia katakan, kamu akan kuciptakan, kubuat menjadi kepala, bukan ekor. Disitulah bisnis yang harus kita kuasai. Tapi persoalannya, Kristenan tidak melihat itu sebagai peluang besar, dan mereka mengatakan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal kecil kita dapat keuntungan yang besar. Apa yang jadi sekarang? Hampir semua negara di dunia dengan prinsip ekonomi kapitalis ini seluruh karyawannya demo. Ya karena kita sudah dicekoki sebuah ekonomi kapitalis yang disebut dengan prinsip ekonomi, bahwa ekonomi itu modal sekecil-kecilnya, prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ekonomi Tuhan berbagi sebesar-besarnya, kamu akan dapatkan yang berlipat ganda. Tetapi kita yang sekecil-kecilnya, satu contoh, ketika Yesus mau menerapkan sebuah konsep memberkati, jadi sebuah bisnis itu adalah sebuah cara Tuhan untuk memberkati umat manusia. Tetapi dipakai ini untuk memberkati saya lebih banyak daripada memberkati manusia pada umumnya. Ini satu konglomerat Indonesia, kekayaannya dibagi 10% dia pakai untung, 90% untungnya dia bagi rakyat Indonesia. Tidak ada satupun orang yang mengemis di Indonesia. Saya akan letakkan di atas mobil depan kap mobil saya ini. Saya akan masuk ke supermarket dan akan kita lihat ada yang mencuri enggak. Dia pulang dari supermarket, dia masih menemukan dompetnya, jamnya, uang di dalam, utuh. Pertanyaan, apa yang membuat mereka bisa jujur? Inilah yang menjadi inspirasi Kingdomonomics. Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah yang kita pelajari? Ternyata kita salah menerapkan namanya mencari kerajaan Allah. Artinya menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih penting sekedar mencari Tuhan, tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai seorang entrepreneur, seorang
pedagang, bahkan seorang bisnismen, menciptakan kemakmuran bagi semua orang dan membuat kita diberkati untuk memberkati. Nah, ini luar biasa. Herannya hari ini gereja-gereja melakukan sebuah seminar tentang kingdom economic, tapi prakteknya tidak dilaksanakan. Contohnya, uang masuk ke organisasi gereja ini puluhan miliar. Tapi berapa banyak orang miskin di gereja ini peti matinya disiapkan ketika dia mati? Tidak juga. Apa yang masalah? Apakah dia dibantu? Tidak juga. Pokoknya berjuang sendiri. Tidak ada. Uang sebesar-besarnya, kemudian didoktrinasi orang. Kalau kamu mencari kerajaan Tuhan, cari dulu Tuhan itu. Datang ke Tuhan, kasih perpuluhan, kasih persembahan, kasih ini, kasih itu. Kita lupa mereka dididik untuk menjadi seorang bisnismen, untuk menjadi orang yang diberkati, untuk memberkati banyak. Hari ini, kalau kita tahu arti kingdom economics, maka kita memahami bahwa kingdom economics adalah ekonomi kerajaan. Ekonomi Tuhan itu adalah kita menjadi orang yang diberkati untuk memberkati. Itu ekonomi Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Luar biasa ini. Nah, sekarang bagaimana menerapkan konsep diberkati dan memberkati? Orang mulai berpikir. Nanti kalau mau lihat itu tentang kingdomnomics, boleh ketik itu kingdomnomics.org. Di sana ada coach bagaimana mengimplementasikan itu supaya ekonomi kerajaan itu kita menjadi orang yang diberkati karena dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dunia, untuk memberkati. Nah, itulah yang diterapkan oleh Yesus sebagai satu implementasi tentang ekonomi kerajaan yang diterapkan oleh Yesus ketika Yesus memberi makan pertama 5.000 orang, yang kedua berapa ribu orang? 4.000. Dua peristiwa yang berbeda. Pertama 5.000 orang, tapi yang sering kita khotbahkan yang 5.000 orang. Sore udah lapar, suruh makan dulu. Yesus suruh orang itu pergi. Kan mereka udah lapar, biar mereka cari makan sendiri. Yesus habis khotbah nih, kemudian dia tuh ini orang lapar. Jangankan mereka, Yesus juga lapar, murid-murid juga lapar. Namanya juga manusia pasti lapar, udah jam begitu. Tapi Yesus berkata, tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Sering memberi makan inilah yang diambil. Oh, berarti kalau itu ajaran Yesus, kita memberi makan. Beri makan orang, beri makan orang. Karena mengadopsi bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Bagus. Tapi maksud Yesus ingin mengajarkan bahwa kalau kita ingin memberkati dalam prinsip ekonomi Tuhan, maka kita akan diberkati berlimpah. Maka dia katakan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. 5 ketur roti, 2 ekor ikan ini diberkati oleh Yesus, dibagikan ke orang banyak, dikumpulkan sisanya 12 batu. Artinya apa? Ketika kita memberi, selalu ada yang berlimpah di belakang. Nah, prinsip ini dunia katakan tidak bisa, sehingga tidak ada solusi bagi mereka. Kita harus bicara ke mereka bahwa bertobat, kembalilah kepada kingdom economics. Ekonomi kerajaan artinya Tuhan menciptakan kita untuk mengelola, untuk memberkati. Dimulai dengan sebuah konsep pembelajaran dari kitab Perjanjian Lama, waktu Adam dan Hawa disuruh mengelola taman. Semua taman ini dalam kuasamu, kamu kelola. Dia kasih nama binatang, dia kasih nama ini semua. Inilah sebuah konsep bahwa Tuhan memberikan kita manusia ini, dunia ini untuk kita kelola. Itulah sebabnya salah satu doa Yesus itu adalah kingdom economic. Dia berkata dalam salah satu kutipan doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika dia katakan datanglah kerajaanmu, bukan berarti nanti Tuhan datang kedua kali, tidak. Datang kerajaan itu ekonomi kerajaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa artinya di bumi seperti surga? Surga enak nggak? Orang diberkati di surga nggak? Hidup enak nggak di surga? Buat dunia menjadi enak. Buat dunia menjadi damai sejahtera.
buat dunia menjadi orang mencari Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, kami diberkati. Hari ini saya akhiri pembicaraan ini bahwa seorang pedagang, seorang entrepreneur, seorang bisnismen dipanggil untuk memberkati. Siapa yang diberkati? Ya usahanya. Pertama usahanya. Apa? Orang yang kerja di usahanya. Bagaimana caranya memberkati? Contohnya ini, kita dapat untung dari sebuah perusahaan yang kita kelola sekian. Harusnya 75% minimum dalam prinsip pengembangan development. Toiletnya udah rusak, mall toiletnya udah nggak bagus. Akhirnya orang mulai sadar, kita harus mengambil keuntungan ini untuk membuat lebih bagus, membuat kesejahteraan lebih banyak, mempekerjakan orang untuk membersihkan toilet supaya semua ini bagus. Hanya bandingkan Mall of Indonesia dengan mall-mall yang lain, toiletnya bisa dilihat di situ. Karena biaya yang harusnya keuntungan itu dipakai untuk kesejahteraan, untuk maintain, tidak digunakan untuk maintain dan kelanjutan, sehingga perusahaan itu akhirnya kolaps dan resesi. Kita mengambil lebih banyak, tapi kita tidak mengeluarkan lebih banyak untuk melayani perusahaan itu, menjaga perusahaan, memaintain perusahaan itu. Dalam konteks itulah saya pernah bekerja dalam bisnis development, pengembangan. Maintain dan pengembangan ini penting. Banyak orang lupakan itu. Udah jalan bisnis udah lancar, akhirnya kualitasnya turun. Semakin turun kualitasnya, semakin nggak bagus, drop, resesi. Begitu juga servis sebuah negara. Jadi mari kita melihat bahwa seorang bisnismen, seorang pedagang, seorang entrepreneur harus memahami kingdomnomics. Kingdomnomics adalah ekonomi kerajaan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengelola, menjadi berkat, dan berusaha sedapat mungkin menjaga bisnis kita dan mengelola bisnis itu untuk lebih banyak memberkati orang lain, sehingga bisnis itu berkembang. Saya akhiri, kiranya Tuhan memberikan kita sebuah inspirasi baru bahwa ekonomi keluarga akan menjadi lebih baik kalau kita ada biaya maintain. Ekonomi sebuah perusahaan kalau ada biaya maintain lebih besar dan biaya untuk memberkati lebih banyak. Kalau kita sudah diberkati dengan 10-20% sudah cukup, sisanya buat itu usaha menjadi, misalnya untuk mengembangkan usaha ini, pekerjakan orang supaya dia buka usaha lagi. Ini modal usaha sehingga berkembang. Akan kita lihat bagaimana saya mempelajari juga sebagai full gospel, menerapkan ekonomi ini, ekonomi kerajaan ini dalam full gospel. Jadi semoga kita full gospel semakin eksis, dipakai Tuhan untuk memberkati, kita dipakai diberkati, dipakai untuk memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.